Jadi gini ceritanya, mirip dengan Illuminati ya, Freemason ini memiliki simbol, aturan, dan kode etik yang tidak diketahui oleh publik. Setelah ditelusuri lebih lanjut nih, disebutkan kalau Freemason ini punya jejak yang jelas di Indonesia. Beberapa tokoh terkenal di Indonesia itu dipercaya adalah bagian dari organisasi Freemason. Nama gue Ewing dan ini adalah pembahasan dari organisasi misterius Freemason. Awal muncul organisasi Freemason ini dipercaya berasal dari pemikiran orang Eropa abad ke-16 sampai ke-17. Kata Mason berasal dari bahasa Prancis, Macon, yang berarti pengrajin batu. Kata free disebut erat kaitannya dengan konsep kebebasan. Freemason ini kurang lebihnya dapat diartikan sebagai sekelompok orang pekerja keras yang memiliki kebebasan berpikir. Tahun pasti pemikiran Freemason itu muncul, itu tidak ada yang tahu. Dipercaya pemikiran ini itu ada sejak abad pertengahan karena ditemukannya beberapa manuskrip tulisan. Manuskrip ini ditemukan di Inggris berisi aturan organisasi, landasan hukum, dan hak kewajiban anggota. Data ini yang dijadikan landasan organisasi Freemason hingga sekarang. Di sisi lain, ada yang lebih percaya bahwa pemikiran Freemason itu berasal dari Skotlandia. Tempat pertemuan para anggota melakukan diskusi disebut sebagai loji. Nah, beberapa bukti menunjukkan adanya loji Freemason di Skotlandia sejak awal abad ke-16. Beberapa manuskrip tulisan itu berbahasa Skotlandia juga tersimpan rapih di arsip sana. Hanya saja secara resmi, loji besar pertama Freemason itu didirikan pada 24 Juni tahun 1717. Loji ini bernama Grand Lodge of England atau GLE. Loji besar ini menjadi pusat pertemuan para anggota inti di Inggris. Anggota lainnya biasanya berkumpul di loji kecil. Loji kecil ini bisa dibilang sebagai cabang kecil dari loji besar. Karena adanya diskriminasi ini dan juga perbedaan pikiran, ada banyak anggota yang tidak sepakat dan agak sedikit memberontak. Pada akhirnya, beberapa loji kecil itu membentuk loji besar yang baru pada 17 Juli tahun 1751. Loji ini bernama Ancient Grand Lodge of England. Pada saat itu, di dalam Freemason ada dua loji besar yang berkembang. Loji pertama bernama Grand Lodge England yang berprinsip modern, dan loji kedua bernama Ancient Lodge of England yang cenderung lebih tradisional. Walaupun begitu, keduanya akhirnya kembali bersatu pada 25 November 1813 dan membentuk United Grand Lodge of England. Walaupun sudah bersatu, sebagian besar loji di dunia masih terbagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu Free and Accepted Masons dan Asian Free and Accepted Masons. Perbedaan keduanya hanya perihal struktur dan aturan organisasi. Keduanya masih menganut paham yang sama bahwa anggotanya itu harus bermanfaat bagi sekitar. Mulai dari sini, banyak loji kecil didirikan di seluruh dunia. Paham Freemason itu juga makin berkembang luas dan lebih terstruktur. Hingga akhirnya organisasi Freemason pun itu masuk ke wilayah Indonesia. Jujur ya, ini agak sedikit ribet juga nih maunya Freemason itu apa. Jadi kan Freemason itu adalah organisasi rahasia yang dibentuk oleh beberapa orang. Setelah Freemason jalan beberapa tahun, muncul dah perbedaan
perpecahan gitu di dalam Freemason. Yang satu lebih memilih ke pemikiran yang modern, yang satu lagi itu lebih memilih untuk melestarikan nilai-nilai tradisional. Setelah itu, mereka bersatu lagi. Tapi Freemason tingkat dunia itu malah terbagi menjadi dua. Dan dua-duanya itu sama aja pada dasarnya, tapi beda dikit. Ribet nggak tuh? Sekarang gue akan lanjut lagi nih, bercerita mengenai prinsip-prinsip yang ada di dalam organisasi Freemason dan juga makna dan simbol dalam organisasi Freemason. Freemason ini beroperasi bukan sebagai organisasi yang ketat. Anggotanya menganggap kalau Freemason adalah sebuah komunitas persaudaraan. Mereka berkumpul di loji untuk membahas isu-isu kemanusiaan. Mereka membahas kesulitan pangan, pendidikan yang tidak merata, sampai kesenjangan sosial di sekitaran mereka. Masing-masing dari anggota Freemason adalah orang yang mampu menghidupi dirinya sendiri dan bekerja keras. Anggota Freemason ini diberikan kebebasan berpikir untuk melihat kebenaran yang dipercaya sesuai norma. Di sisi lain, para anggota itu juga menghormati semua agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing dari mereka. Anggota Freemason itu juga tidak diharuskan memiliki agama atau kepercayaan yang sama, sehingga keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta itu dijunjung tinggi dalam tiap diskusi di loji. Walaupun anggota Freemason menganut agama yang berbeda, hal yang penting buat mereka adalah percaya akan keberadaan Tuhan. Disebutkan ada 3 filosofi yang dipegang sebagai prinsip Freemason. Prinsipnya adalah rasionalitas, ketuhanan, dan etika. Ada beberapa simbol dalam Freemason yang punya makna khusus. Di antaranya, mata yang menunjukkan sifat Tuhan sebagai omnipotent dan omnipresent. Jangka bermakna pengingat seorang Mason untuk menjaga nafsu. Penggaris itu bermakna simbol pengingat untuk memperbanyak kebajikan terhadap sesama manusia. Huruf G kapital itu menunjuk istilah geometri yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, khususnya matematika. Kemudian di setiap pertemuan atau ritual khusus ada beberapa hal yang menjadi ciri khas Freemason, yakni altar itu bermakna persekutuan di hadap sang arsitek alam raya atau Tuhan. Lantai hitam putih itu bermakna kepatuhan dan simbol kebaikan dan keburukan manusia. Apron Mason adalah baju yang digunakan para anggota saat ritual. Baju ini itu berwarna putih yang menyimbolkan kesucian dan kemurnian. Baju ini juga itu menjadi pengingat untuk tidak berbuat buruk sesama manusia. Lalu baju pemimpin loji atau para Master Mason itu mengenakan baju jubah yang berbeda sebagai simbol kalau dia itu adalah pemimpin loji. Kalau gue lihat dari prinsip di organisasi Freemason ini, kayaknya tidak ada yang berbahaya ya. Di sini tertulis kalau prinsip mereka adalah rasionalitas, ketuhanan, dan etika. Menurut gue itu cukup baik loh, dan tidak salah. Mereka berpikir secara rasional tentang mengatasi isu-isu kemanusiaan. Bolehlah berpikir rasional berarti berpikir logis. Jadi kayak ya logis pikirannya, jadi kayak nggak aneh-aneh lah pikirannya. Mereka juga menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Bahkan mereka menghargai perbedaan agama atau juga perbedaan Tuhan. Yang artinya mereka bertoleransi dalam agama. Nggak mempermasalahkan agama yang berbeda atau Tuhan yang berbeda. Lalu mereka juga menjaga etika terhadap sesama anggota dan juga non-anggota. Kalau etika ini bisa dibilang kayak hubungannya sama kayak sopan santun. Ya bisa dibilang berarti mereka menjaga sopan santun terhadap sesama anggota dan juga sesama non-anggota.
Lalu kalau masalah simbol dari lambang organisasi atau seragamnya ya, gua rasa sih ya nggak ada masalah ya. Gua rasa sih boleh-boleh aja ya orang ngebuat simbol organisasi mereka sesuai dengan kemauan mereka. Terus juga baju dari ritual Freemason itu menurut gue juga bagus sih. Kayak rapih, keren. Terus juga gue lihat ini gagah, penuh makna dan juga menutup aurat. Jujur ya, sampai di sini gue sih belum menemukan sekiranya apa sih yang jahat atau apa sih yang berbahaya dari organisasi rahasia Freemason ini. Kayak apa yang ngebuat mereka jahat? Sampai sini kayak belum ketahuan nih. Kalau sekiranya Freemason ini sebaik ini, kayaknya gue berminat deh buat join. Anyway, buat lo yang sekiranya berminat juga nih, kali ini gue bakalan ngebahas sekiranya bagaimana caranya masuk menjadi anggota Freemason. Dan juga sedikit banyak mengenai ritualnya mereka. Walau organisasi ini melakukan banyak pertemuan rahasia, tapi ada beberapa informasi yang bisa diakses. Salah satu informasinya adalah syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota Freemason. Calon anggota yang mau mendaftar itu harus berusia 18 tahun ke atas. Perempuan itu diperbolehkan bergabung dengan loji yang berisi khusus untuk perempuan. Calon anggotanya itu harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Nah, seorang yang ateis dan agonistik itu dilarang bergabung. Para calon anggota itu nantinya mesti mengikuti beberapa kali pertemuan rutin di loji yang menerimanya. Gua udah buka nih halaman resmi dari United Grand Lodge of England dan di sana ada alur cara masuk jadi anggota Freemason. Mungkin di beberapa loji lainnya akan berbeda, tapi kurang lebih sistem perekrutannya itu sama kok. Mereka merekrut anggotanya yang mendaftar dengan sukarela tanpa paksaan. Kemudian calon anggota ini akan mengisi semacam formulir pendaftaran. Setelah itu calon anggota itu harus memilih lokasi loji yang bisa dijangkau untuk pertemuan Mason. Formulir pendaftaran yang udah diisi nanti itu akan berbentuk semacam CV dan dikirimkan ke mereka. Nantinya akan ada anggota Freemason yang sah yang memeriksa dan menghubungi calon anggota terbaru. Disebutkan beberapa sumber ada semacam ritual penyambutan yang dilakukan di setiap loji. Loji di seluruh dunia itu memiliki aturan ritual yang berbeda-beda. Inti dari ritualnya pada dasarnya itu mirip seperti upacara pelantikan atau upacara bendera. Begitu sudah sah diterima oleh Freemason, mereka akan berjanji atas visi misi Freemason. Diketahui visi misi mereka ini ada 4, yakni integrity, friendship, respect, dan charity. Selain visi dan misi, ada juga 3 gelar umum yang anggota baru itu mesti segera pahami. Yang pertama adalah initiate. Itu orang yang baru masuk ke dalam Freemason. Kemudian ada fellowcraft, yaitu anggota yang mengurus atau berorganisasi di loji. Lalu yang terakhir adalah Master Mason, yang merupakan gelar tertinggi di setiap loji sebagai pemimpin. Nantinya para anggota loji ini itu akan mengadakan pertemuan rutin di beberapa selang waktu. Pertemuan ini itu diawali dengan penghormatan kepada Master Mason dan beberapa janji organisasi Freemason. Setelah itu mereka akan mulai berbincang-bincang masalah kemanusiaan, berbagi cerita yang telah dialami, sampai berbagi nasihat. Setelahnya ditutup dengan nasihat dari pemimpin di loji tersebut. Setelah pertemuan resmi tadi itu selesai, para anggota itu akan makan bersama secara santai. Mereka menikmati makanan dan minuman yang enak-enak. Mereka pada akhirnya itu bersenang-senang, tapi masih dalam koridor yang wajar. Di setiap juga, tiap anggota itu akan mengumpulkan sejumlah uang tiap tahunnya untuk mengadakan acara amal.
Acara amal ini dilakukan bersama-sama dengan anggota loji lainnya. Sedikit banyak, Freemason ini sekarang bergerak ke arah organisasi amal yang sering berbagi kepada yang kurang mampu. Tuh, Freemason ternyata mengadakan acara bakti sosial. Kurang baik apa coba mereka? Nah, mengenai cara pendaftaran menjadi anggota Freemason, ya kurang lebih kayak lo mendaftar kerja gitulah, kayak lo isi formulir atau enggak kirim CV. Kalau sekiranya lo dianggap pantas untuk join organisasi Freemason, nantinya lo bakalan dipanggil untuk interview. Ya, ini mah ya sekali lagi ya kayak bener-bener kayak lo daftar kerja. Perihal ritual Freemason, gua anggap sih normal-normal aja. Bahkan gua rasa ya kata ritual itu menurut gua kurang tepat. Karena kalau ritual itu konteksnya, konotasinya itu kayak seakan-akan hal yang negatif. Kayak ritual pemanggilan setan gitu, ritual pesugihan. Kayak ritual itu memiliki konteks yang negatif ya. Sedangkan ritual yang dijelaskan di sini yang dilakukan oleh Freemason itu menurut gua lebih tepatnya adalah upacara. Upacaranya kayak apa? Ya menurut gue mirip lah kayak upacara pelantikan, upacara bendera, atau juga kayak upacara wisuda. Ya begitu-begitu aja upacara ya. Namanya juga upacara pasti hikmat dan fokus, semuanya tenang dan ya upacara gitu loh. Upacara bendera. Lu pasti pernah kan? Ya udah kayak gitu mirip. So far ya sampai sejauh ini gue masih heran kenapa organisasi Freemason ini dianggap negatif sama pengikut teori-teori konspirasi. Buat gue ya, Freemason ini sejauh ini adalah organisasi yang berusaha untuk menebar kebaikan. Perkembangan organisasi Freemason ini bisa dibilang itu cukup pesat ya, sampai Freemason itu masuk ke negara Indonesia. Nah, kali ini gue akan menceritakan bagaimana ceritanya sekaligus juga bukti bahwa Freemason itu masuk ke Indonesia. Ada sebuah buku yang berjudul Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia. Buku setebal 600 halaman ini ditulis oleh Dr. T.H. Stephen. Di dalam buku ini tertulis bagaimana perkembangan Freemason di Indonesia. Pada tahun 1762, loji Freemason itu didirikan oleh petinggi VOC yang bernama Jacobus Cornelius Mr. Makin lama, peminat Freemason itu makin bertambah, diiringi bergabungnya banyak bangsawan lokal yang berpendidikan. Lalu pada tahun 1837, loji terbesar di Jawa bernama De Ster in Hot Oosten atau Bintang Timus yang berdiri di Batavia atau Jakarta sekarang. Kemudian pada tahun 1848, orang-orang Freemason di Indonesia memperkenalkan diri sebagai organisasi amal. Pada tahun 1875 didirikan banyak sekolah pendidikan atas kemauan organisasi Freemason di Indonesia. Sekolah-sekolah ini kemudian menampung banyak siswa dari setiap kalangan. Sedikit banyak mereka menyebarkan ilmu pengetahuan di sekolah tersebut. Tetapi walaupun begitu, pemahaman agama itu tidak diajarkan dengan khusus. Kebanyakan dari mereka itu memahami kalau pendidikan agama adalah tanggung jawab orang tua siswa. Sayangnya, pada tahun 1942, paham Freemason itu sempat menghilang dari publik karena masuknya jajahan Jepang. Tercatat hanya ada 6,3% anggota pribumi yang kebanyakan bangsawan itu merupakan anggota sah dari Freemason. Disebutkan juga bahwa pelukis Raden Saleh dan Dr. Rajiman Widyodiningrat adalah bagian dari Freemason ini. Setelah puluhan tahun eksis, sayangnya paham dan organisasi Freemason itu dilarang secara resmi. Pada tahun 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 tentang larangan keberadaan sejumlah organisasi.
Organisasi ini dilarang keberadaannya karena diperkirakan berbeda dengan ideologi nasionalis. Organisasi tersebut adalah organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Loge Agung Indonesia atau Freemason, Moral Rearmament Movement, Asian Mystical Organization of Crucians, lalu yang terakhir ada Bahai. Sejak tahun 1962, itu tidak tercatat lagi pergerakan aktivitas loji Freemason di Indonesia. Gedung bangunan loji yang tersebar itu ditutup oleh pemerintah. Walaupun mungkin aja kalau Freemason ini masih melekat di pemikiran orang pribumi saat itu. Kemudian pada tahun 2000, pas di era Presiden Gus Dur, itu dikeluarkan keputusan presiden yang baru, yakni keputusan Presiden nomor 69 tahun 2000 tentang pencabutan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962. Intinya, peraturan mengenai organisasi yang sempat dilarang itu tadi dicabut. Jadi kalau secara hukum, mereka tidak dianggap lagi sebagai organisasi terlarang. Walaupun begitu, sekarang banyak orang yang percaya kalau Freemason itu udah tidak ada lagi di Indonesia. Salah satu peninggalan Freemason di Indonesia adalah bangunan bekas loji. Gedung bersejarah Bappenas di Jakarta yang dulunya adalah Gedung Bintang Timur merupakan bekas bangunan loji besar. Gedung ini dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan khusus. Ada banyak saksi yang menyebutkan kalau ritual rahasia Freemason itu pernah diadakan di gedung ini. Masyarakat sering menyebut bahwa kalau gedung ini adalah gedung yang bersetan. Alasannya karena selalu terdengar suara-suara dan bunyi aneh setiap pertemuan ritual Freemason di sana. Bisa dibilang ya, dari tahun 1700-an sampai ke tahun 1960-an, Freemason itu eksis di Indonesia. Diceritakan juga pengikutnya banyak nih, dan salah satu idola gua nih, yaitu Bapak Raden Saleh, pelukis yang terkenal banget di Indonesia, itu dikabarkan bagian dari Freemason. Lalu juga menurut buku Tarekat Mason Bebas ini, ya, Freemason itu mendirikan sekolah-sekolah dan menyebarkan ilmu pengetahuan umum. Nah, bisa dibilang kayak dia tuh ingin meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Dari situ, ya, gue beranggapan sekali lagi nih bahwa Freemason pas lagi di Indonesia itu juga baik, walaupun pernah dianggap sebagai organisasi terlarang dan dicabut lagi tuh larangannya sama mantan presiden Bapak Gus Dur waktu itu. So, sampai titik ini masih belum kelihatan nih sekiranya apa sih kejahatan atau keburukan dari organisasi rahasia Freemason ini. Apa jangan-jangan kejahatan atau keburukan dari organisasi Freemason itu cuma sekedar konspirasi. Nah, ngomong-ngomong soal konspirasi, kali ini gue akan bahas sekiranya beberapa teori konspirasi yang beredar di sekitaran organisasi Freemason. Organisasi ini sangat rahasia terkait masalah internal mereka, sehingga banyak orang berkonspirasi bahwa Freemason adalah dalang di balik beberapa tragedi di dunia. Ada yang percaya kalau Perang Dunia I dan II adalah ulah dari Freemason karena sedikit banyak anggota Freemason adalah penguasa dunia di bidang ekonomi dan politik, walaupun ini tidak pernah terbukti kebenarannya. Kemudian pembunuhan John F. Kennedy disebut-sebut adalah ulah Freemason karena dipercaya John F. Kennedy ini adalah anggota Freemason. Ada dugaan bahwa John F. Kennedy memiliki perbedaan pendapat dan pemahaman dengan orang Freemason dan pada akhirnya ia dibunuh dengan sengaja. Tetapi sampai sekarang itu tidak pernah terbukti menjadi dalang di balik tragedi ini. Ada juga konspirasi terkenal yang menyebutkan bahwa Freemason ini berkomplot dengan Yahudi dan Zionis. Hal ini berasal dari buku Protokol Para Tetua Sion yang isinya adalah tudingan buruk terhadap paham Freemason.
konspirasi ini masih ada dan dipercaya oleh banyak orang. Simpelnya, Freemason ini adalah akal-akalan orang Yahudi dan paham Zionis untuk menguasai dunia. Mereka hanya menggunakan sebutan Freemason sebagai organisasi amal untuk menutupi maksud buruknya. So far ya, tuduhan Freemason sebagai organisasi yang jahat menurut gua adalah semacam konspirasi yang kosong, atau bahasa kerennya adalah cocok logi. Tidak ada bukti otentik mengenai suatu tragedi di dunia ini yang mengaitkannya langsung kepada Freemason. Kalaupun ada kaitannya, palingan cuma sekedar tuduhan-tuduhan aja. Tuduhannya itu juga kayak asal nuduh tanpa ada bukti yang valid. So, bisa dibilang ya, Freemason ini sebenarnya adalah organisasi rahasia yang baik. Atau mungkin Ewing itu sengaja nih ya ngebuat video Freemason itu cuma sekedar yang baik-baiknya aja, supaya menutupi kejahatan atau aibnya dari Freemason. Konspirasi lagi tuh. Menurut lo gimana? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD, karena setiap minggunya itu akan ada banyak banget video baru. Maka dari itu, subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Good night.